Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia, dan ibu kotanya berada di Kecamatan Tenggarong. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki luas wilayah 27.263,10 km persegi dan luas perairan sekitar 4.097 km persegi yang dibagi dalam 20 wilayah kecamatan, 193 desa, dan 44 kelurahan. Dengan jumlah penduduk mencapai 626.286 jiwa sensus tahun 2010 dan pada akhir tahun 2024 bertambah menjadi 806.964 jiwa. Sebagian dari wilayah kabupaten ini akan dijadikan lokasi ibu kota baru Indonesia. Batas administratif Kutai Kartanegara sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Sebelah timur, Kabupaten Kutai Timur, Kota Bontang, dan Selat Makassar. Sebelah selatan, Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kota Balikpapan. Sebelah barat, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu. Rukun tetangga disingkat RT merupakan organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan, serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa dan kelurahan. Setiap RT sebanyak-banyaknya terdiri dari 30 KK untuk desa dan sebanyak-banyaknya 50 KK untuk kelurahan yang dibentuk. Salah satu layanan utama yang disediakan oleh Ketua RT kepada masyarakat adalah layanan pembuatan surat pengantar RT atau RW, di mana surat ini adalah surat yang ditujukan kepada kelurahan atau desa setempat dan ditandatangani oleh Ketua RT dan Ketua RW. Surat tersebut merupakan prasyarat untuk mengurus beberapa surat lainnya di kelurahan atau desa. Sejalan dengan program pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah dan Randy Solihin, dengan program Kukar Idaman, terus komitmen dan konsisten melakukan pembenahan dan pengoptimalan pada pemerintahan di tingkat paling bawah. Melalui Dinas DPMD Kutai Kartanegara, selain memfasilitasi atau mendukung program pemerintah saja, akan tetapi tetap komitmen DPMD Kutai Kartanegara untuk meningkatkan dan mengoptimalkan peran fungsi RT dengan meningkatkan sinergitas dan kolaborasi seluruh stakeholder untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada di Kutai Kartanegara untuk mendorong inovasi dan semangat kompetisi di tingkat masyarakat, khususnya di tingkat RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arianto SOSMSI, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara, menyampaikan bahwa kehadiran DPMD Kutai Kartanegara tentu bukan sekedar memfasilitasi atau mendukung program pemerintah saja, akan tetapi bentuk nyata keseriusan komitmen DPMD Kutai Kartanegara untuk meningkatkan dan mengoptimalkan peran fungsi pemerintahan di tingkat paling bawah, yakni RT. Selain itu, DPMD terus meningkatkan sinergitas dan kolaborasi seluruh stakeholder untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada di Kutai Kartanegara untuk mendorong inovasi dan semangat kompetisi di tingkat masyarakat, khususnya di tingkat RT, di mana dukungan penuh DPMD juga sesuai dengan program Kukar Idaman yang menjadi salah satu strategi kunci untuk meningkatkan kesiapan RT 09 di Kelurahan Sarijaya dalam mengikuti program kompetisi tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Pelaksanaan program pembangunan berbasis rukun tetangga, yaitu melalui program 50 juta per RT yang dimulai dari tahun 2022 hingga sekarang, diharapkan dapat mengubah pola kerja seluruh RT dalam meningkatkan kreativitas,
inovasi, dan mandiri membangun kualitas wilayahnya. Maka dari itu, alhamdulillah ada banyak manfaat yang dirasakan langsung oleh RT beserta masyarakatnya. Salah satu diantaranya yakni RT 09 Kelurahan Sarijaya, Kecamatan Sanga-Sanga yang berhasil mewakili Kutai Kartanegara berkompetisi di tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Harapan kami mewakili pemerintah Kutai Kartanegara bahwa RT 09 Kelurahan Sarijaya, Kecamatan Sanga-Sanga bisa menjadi motivasi dan role model bagi seluruh RT di Kutai Kartanegara, menjadi RT yang baik dalam mengelola wilayahnya serta manfaatkan anggaran 50 juta per RT dan bisa berpartisipasi dalam pembangunan wilayah Kutai Kartanegara dan sukses menjadi RT terbaik di Kutai Kartanegara yang nantinya bisa diikuti oleh seluruh RT yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Terima kasih, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecamatan Sanga-Sanga merupakan wilayah penghasil minyak bumi yang penting di Kalimantan Timur sejak sumur minyak Luis berproduksi pada tahun 1897. Sanga-Sanga juga memiliki sejarah perjuangan yang kuat melawan penjajah, seperti perlawanan Samseng oleh etnis Tionghoa pada tahun 1926 dan peristiwa heroik perjuangan Merah Putih Sanga-Sanga pada 27 Januari 1947. Yang diperingati setiap tahun oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Secara administratif, Sanga-Sanga menjadi kecamatan pertama di luar Pulau Jawa dan Sumatera pada tahun 1949. Kecamatan Sanga-Sanga berbatasan dengan Kecamatan Anggana di utara dan timur, Kecamatan Muara Jawa di selatan, dan Kota Samarinda di barat. Wilayahnya terdiri dari 5 kelurahan, yaitu Kelurahan Jawa, Kelurahan Sanga-Sanga Dalam, Kelurahan Pendingin, Kelurahan Sarijaya, dan Kelurahan Sanga-Sanga Muara, dengan ibu kota kecamatan terletak di Kelurahan Sanga-Sanga Dalam. Total terdapat 5 kelurahan dan 66 RT di Kecamatan Sanga-Sanga. Kelurahan Sanga-Sanga Dalam memiliki RT terbanyak, 24 RT, sedangkan Kelurahan Jawa memiliki RT paling sedikit, 9 RT. Pusat pemerintahan Kecamatan Sanga-Sanga berada di Kelurahan Sanga-Sanga Dalam, menjadi pusat berbagai dinas, instansi tingkat kecamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aryansa, Camat Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami memberikan dukungan yang positif kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang telah menyelenggarakan lomba RT tingkat Provinsi Kalimantan Timur, di mana Kecamatan Sanga-Sanga mendapat kesempatan untuk bisa mewakili Kabupaten Kutai Kartanegara di dalam lomba RT ini. Nah, tentunya melalui momentum ini sangat penting, selain mempererat sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, kabupaten, dan pemerintah kecamatan, serta pemerintah desa dan kelurahan, khususnya dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan. Tentunya bahwa juga ini mempunyai makna yang mendalam dalam membangun sebuah desa ataupun kelurahan yang lebih produksif. Salah satunya adalah pemerintah tingkat paling bawah, yaitu RT, di mana peran penting pengurus RT itu sendiri menjadi informan dan katalisator Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan instruksi Bupati Kutai Kartanegara yang sudah dilaksanakan dalam program Idaman, di mana ketua ataupun pengurus RT berhubungan langsung dengan masyarakat, desa maupun kelurahan, di mana fungsi RT juga harus dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan pemerintah, baik itu dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun pemerintah kecamatan dan kelurahan. Berkenaan dengan itu juga, sesuai dengan program pembangunan berbasis RT yang sudah diluncurkan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan besaran dana bantuan 50 juta per RT telah dilaksanakan secara bertahap selama 3 tahun ini dan menjadi hal yang berkelanjutan supaya program ini juga bisa meningkatkan sarana dan prasarana RT, kesejahteraan pengurus RT, dan meningkatkan kinerja melalui berbagai kegiatan sosial dan administratif. Tentunya juga bahwa penggunaan bantuan program tersebut untuk kelengkapan sarana dan prasarana RT seperti peralatan gotong royong dan kegiatan-kegiatan Siskamling. Kemudian juga untuk kegiatan-kegiatan
yang lain seperti kegiatan hari besar, kemudian juga kegiatan-kegiatan di lingkungan RT, dan yang lebih utama adalah untuk menunjang program infrastruktur skala kecil yang dilakukan oleh RT yang bersangkutan, ya walaupun jumlahnya baru dimaksimalkan sebesar 10 juta rupiah. Selain itu, agar fasilitas yang sudah diberikan kepada seluruh RT dan pengurus RT adalah untuk meningkatkan kualitas kinerja pengurus RT, dan yang lebih utama adalah lebih bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dan juga hal ini juga bisa meningkatkan data-data, khususnya data-data, update data untuk prasejahtera dan kegiatan-kegiatan lainnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, dan sekali lagi kami apresiasi untuk lomba RT tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kami untuk bisa nanti lebih mengembangkan baik itu lingkungan RT, kelurahan, kecamatan maupun Kabupaten Kutai Kartanegara. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarijaya adalah salah satu kelurahan di wilayah Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, yang memiliki 10 RT dan beberapa tempat wisata menarik. Dengan wilayah yang luas dan penduduk yang banyak, Lurah Sarijaya memerlukan dukungan dari RT maupun masyarakatnya untuk membangun desa lebih maju dan produktif. Salah satu RT di Kelurahan Sarijaya telah menjadi inspirasi, bahkan menjadi pemenang lomba RT tingkat kabupaten dan mewakili Provinsi Kaltim, berkat kebersihan lingkungan, penataan taman, keindahan, serta kondusivitas wilayahnya yang terbilang bersih, nyaman, aman, dan damai. Sejalan dengan program 50 juta per RT yang digulirkan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2022 hingga sekarang, bertujuan meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat dasar, khususnya peningkatan tugas dan fungsi RT dalam meningkatkan kualitas dan mengoptimalkan potensi wilayah. Program dana 50 juta rupiah per RT diantaranya. 1. Peningkatan kualitas hidup. Dana tersebut dapat digunakan untuk berbagai program nyata, mulai dari pembangunan infrastruktur sederhana hingga kegiatan sosial yang meningkatkan kesejahteraan warga. 2. Penguatan kebersamaan dan gotong royong. Program ini mendorong partisipasi aktif warga dalam pembangunan lingkungan mereka, mempererat hubungan antar warga, dan menciptakan rasa memiliki terhadap lingkungan. 3. Pemberdayaan masyarakat. Program ini memberikan kesempatan bagi setiap RT untuk mengembangkan inisiatif lokal dan menjawab kebutuhan spesifik masyarakat, sehingga masyarakat merasa memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. 4. Model pembangunan yang inklusif. Program ini menciptakan model pembangunan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, memastikan bahwa setiap warga merasa dihargai dan memiliki andil dalam membangun masa depan. 5. Pembangunan yang berkelanjutan. Dengan adanya pendampingan dari petugas desa kelurahan, program ini diharapkan dapat berjalan berkelanjutan dan terus memberikan dampak positif bagi masyarakat Kukar. Program ini secara nyata meratakan pembangunan di Kabupaten Kukar, dirasakan oleh semua RT, dan membuktikan kehadiran pemerintah daerah Kabupaten Kukar di tengah masyarakatnya. Kebutuhan masyarakat akan fasilitas umum, baik fisik maupun non-fisik, benar-benar dapat disentuh oleh intervensi kebijakan ini. Program 50 juta RT ini merupakan salah satu prioritas utama dalam visi misi Kukar Idaman untuk mensejahterakan masyarakat. Diharapkan masyarakat tergerak berpartisipasi aktif dalam pembangunan, dan program ini juga membantu pemerintah mengoptimalkan tugas pokok Ketua RT sebagai ujung tombak pelayanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Dina Fitriani, Lurah Kelurahan Sarijaya, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kami dari pihak pemerintah Kelurahan Sarijaya mengucapkan dan sangat mengapresiasi dari kegiatan lomba RT, khususnya RT 09 Kelurahan Sarijaya untuk mengikuti lomba tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Dan kami berharap kepada warga Kelurahan Sarijaya dan stakeholder yang ada untuk mendukung dengan adanya kegiatan RT tersebut. Dan kami berharap RT 09 tetap semangat dan menjadikan motivasi dari RT lainnya yang khususnya Kelurahan Sarijaya, Kecamatan Sanga-Sanga. Kelurahan Sarijaya, di Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, adalah contoh desa yang merespons perubahan global era digitalisasi dengan inovasi dan kreativitas. Ketua RT 09 memiliki peranan penting dalam pembangunan di kelurahan, bertanggung jawab menjaga keamanan, ketertiban, kenyamanan,
serta menjadi pelopor inovasi. RT 09 Kelurahan Sarijaya secara administratif berada di Kecamatan Sanga-Sanga, beralamatkan di Jalan Yosudarso. Memiliki luas wilayah kurang lebih 444 meter persegi, terdiri dari 69 kepala keluarga dengan jumlah penduduk 229 jiwa, rinciannya 115 jiwa laki-laki dan 114 jiwa perempuan. Batas wilayahnya di sebelah utara berbatasan dengan RT 08, selatan dengan RT 10 dan RT 24 Sanga-Sanga Dalam, timur dengan hutan, dan barat dengan sungai. RT 09 juga memiliki fasilitas umum dan organisasi, di antaranya, fasilitas umum meliputi pos kamling RT 09, Masjid Fathul Muin, kuburan muslimin RT 09, Taman Gazebo RT 09, dan pojok baca literasi RT 09. Sementara itu, organisasi yang aktif adalah Dasawisma Mawar 1, 2, dan 3, Irma Fathul Muin, dan kelompok pengajian Tanjung Priok. RT 09 Kelurahan Sarijaya dipimpin oleh seorang laki-laki bernama Muslikin. Beliau berumur 47 tahun, lahir di Samarinda, 12 Agustus 1978, memiliki istri bernama Juriah dan 2 anak, Cusnul Chotimah dan Nashwa Nur Istiqomah. Muslikin merupakan tokoh inspiratif bagi warga RT 09, dengan jiwa muda, ulet, konsisten, kerja keras, optimis, komitmen, jiwa kepemimpinan, dan sikap rendah hati. Ia terus melakukan terobosan dan inovasi untuk membangun RT 09 menjadi lebih baik, bersih, aman, nyaman, dan kondusif. Muslikin bersama warganya selalu melakukan musyawarah rutin untuk mencapai kesepakatan, menyelesaikan masalah, merencanakan kegiatan, dan meningkatkan kesejahteraan warga melalui partisipasi aktif dan komunikasi efektif. Musyawarah RT juga berfungsi untuk memelihara keharmonisan antar warga dan mengkoordinasikan kegiatan dengan pemerintah. Selain aktif sebagai ketua RT, Muslikin juga multitalenta, menjadi guru mengaji dan guru silat, untuk mencetak sumber daya manusia yang terbaik dan berakhlak mulia. Dengan peran aktif warga RT 09, Muslikin bersama-sama melakukan berbagai kegiatan, contohnya gotong royong warga dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan di wilayah RT 09. Gotong royong biasanya dilakukan 1-3 kali dalam sebulan tergantung situasi dan kondisi. Kegiatan kebersihan, keindahan, dan kerapian lingkungan bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, indah, dan nyaman, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. Muslikin juga selalu menggalakkan kegiatan belajar mengaji atau membaca Al-Quran di wilayahnya, yakin bahwa ini akan memberikan banyak manfaat bagi anak-anak, baik dalam aspek spiritual, sosial, dan kognitif. RT 09 Kelurahan Sarijaya memiliki dasawisma, yang memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, di antaranya meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan keluarga, membantu pelaksanaan program pemerintah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dasawisma juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk saling membantu, bekerja sama, dan mengembangkan potensi diri. Selain arisan bulanan, dalam pertemuan rutin ini warga juga mengumpulkan dana seikhlasnya untuk menyumbang sesama warga yang membutuhkan bantuan. Keaktifan Ketua RT tidak hanya terbatas sebagai pelaksana administratif, Muslikin atau Ketua RT 09 ini aktif melakukan jemput bola dalam konteks posyandu. Ia bersama perangkat RT mendatangi rumah warga untuk menjangkau mereka yang tidak dapat hadir di posyandu, melakukan sosialisasi giat posyandu yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemantauan kesehatan ibu dan anak, serta mendorong partisipasi. Selain itu, RT 09 bersama warganya berupaya mencegah stunting dengan memberikan makanan tambahan di posyandu balita Anggrek Jingga. Program ini bertujuan meningkatkan status gizi balita, terutama yang berisiko stunting, dengan menyediakan makanan bergizi tambahan yang kaya protein, vitamin, dan mineral. Seiring dengan perkembangan teknologi di era digital, banyak aspek kehidupan mengalami perubahan, baik administrasi RT maupun pelestarian lingkungan. Perkembangan teknologi ini membawa dampak signifikan dalam administrasi RT. Meskipun menghadapi tantangan, dengan strategi dan langkah yang tepat, administrasi RT dapat diatasi dengan baik. Pengadopsian teknologi dan peningkatan literasi digital menjadi kunci. Salah satu inovasi dan kreativitas RT 09 Kelurahan Sarijaya adalah dengan membuat barcode RT, yang bertujuan untuk mengetahui atau memberikan informasi data penduduk dan data tanaman. Barcode ini ditempel pada masing-masing rumah warga dan dapat diakses melalui aplikasi scanner atau Google Lens, mengarahkan pengguna ke informasi data penduduk dan data tanaman dari pemanfaatan pekarangan di masing-masing rumah. Program ini menjadi sarana informasi data masyarakat untuk pengembangan dan kesejahteraan,
khususnya dalam pemanfaatan pekarangan rumah sebagai ketahanan pangan. Di RT 09, terdapat kebun dan juga tanaman toga atau tanaman obat keluarga yang dirawat dan siap dipasarkan dijual, dikelola oleh warga RT 09. Media tanam yang digunakan bervariasi, ada yang langsung ke tanah, menggunakan media pot baru, maupun menggunakan bahan sisa yang difungsikan menjadi pot. Muslikin juga mengungkapkan bahwa, program 50 juta per RT ini harus terus berlanjut karena sangat membantu warga masyarakat dalam hal pembangunan. Selain itu, melalui program RT ini juga, pembangunan yang bersifat penting bagi warga dapat segera terlaksana sehingga dampaknya sangat bisa dirasakan langsung.